Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi nih Mas Bro, Mbak Sis kita di channel YouTube ini. Video kali ini disajikan bincang ringan seputar kampus di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, ayo dukung channel YouTube kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak tertinggal update video-video dari kami. Video kali ini adalah bagian ketiga dari Sivitas IPB berbagi. So, bagi yang belum lihat dua video sebelumnya bisa dicek dulu ya. Link videonya ada di deskripsi di bawah. Nggak perlu lama-lama, yuk langsung cekidot video bagian terakhirnya. Assalamualaikum pejuang kampus. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alifa Almira dari Fisika IPB angkatan 52 atau 2015. Kenalin, namaku Anissa Nurfitria Fatina dari Departemen Statistika dan Sains Data angkatan 55 atau angkatan 2018. Perkenalkan, saya Ulia Pinciro, mahasiswa Fisika Institut Pertanian Bogor tahun 2017. Sebelumnya kenalin, nama aku Yogi, aku mahasiswa aktif kampus IPB. Alhamdulillah, tahun 2018 kemarin aku diterima di Fakultas Kedokteran Hewan, kelas internasional, Institut Pertanian Bogor, angkatan 55. Di sini aku mau share ke kalian tips dan trik dari aku buat kalian yang mau masuk kampus IPB. Oke, jadi yang pertama kita bahas yang general dulu. Buat aku sih yang paling penting itu jaga kesehatan. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai kita sakit itu bakal mempengaruhi banget waktu kita belajar. Jadi apa yang kita pelajari itu gak bakal maksimal gitu. Jaga pola makan, sama juga atur waktu tidurnya, dan jangan lupa sering-sering minum air putih. Next, jangan sampai stres. Luangin waktu buat luangin waktu buat hobi kita. Kalau misalnya aku pribadi sih kan baca sama nulis, jadi biasanya aku luangin 1 atau 2 jam gitu buat aku sekedar baca novel atau mungkin nulis-nulis cerpen kayak gitu. Sama jangan lupa juga kita udah ikhtiar, kita juga harus berdoa. Kalau bisa sih, kalau untuk yang muslim mungkin bisa sholat sunnah malam, atau juga mungkin bisa puasa Senin Kamis, itu bebas sih, terserah kalian. Awal saya masuk IPB itu karena dari kecil atau dari SD saya ingin sekali berkuliah di sana, sehingga saya berusaha lewat jalur apapun untuk dapat berkuliah di sana. Alhamdulillah akhirnya saya diterima di IPB melalui jalur ujian talenta masuk IPB. Pada waktu itu saya tidak menyerah karena saya yakin Allah akan memberikan saya yang terbaik, sehingga saya harus terus berikhtiar untuk menggapai cita-cita saya. Sekarang masuk yang lebih tinggi lagi. Kalau aku sih bikin jadwal belajar dulu, jadwal belajar sama jadwal rutinitas. Maksudnya gimana? Jadwal belajar itu isinya tentang mata pelajaran yang mau aku pelajarin hari ini, besok, dan seterusnya selama 1 minggu, dan itu harus berulang. Dalam satu hari itu harus ada target ya. Misal gini, hari ini aku mau belajar 3 bab, terus next week juga 3 bab lagi, dan seterusnya gitu. Misalnya dalam 3 tahun itu kan ada beberapa bab, kan kita bagi aja, misalnya setiap hari kita selesai berapa bab, jadi targetnya biar bisa terpenuhi kayak gitu. Dan itu berlaku buat setiap mata pelajaran. Kalau bisa sih setiap belajar juga harus latihan, dan setiap latihan itu harus dihitung waktunya. Contoh kan kalau misalnya SBM juga kan udah jelas nih, soalnya ada berapa ratus, waktunya ada berapa, nanti kita tinggal bagi-bagi aja gitu. Jadi dicukup-cukupin kayak gitu. Dan biasanya sih aku kasih space buat hari Minggu itu bener-bener full, nggak belajar lagi tapi latihan soal doang. Kan biasanya juga udah beli buku kan, kayak buku SBM atau buku mandiri, itu bener-bener diselesain hari itu. Dan buat belajar PPL juga hari itu sih, kalau aku biasanya gitu. Dan yang kedua itu kan ada jadwal rutinitas ya. Jadwal rutinitas tuh kayak gimana? Jadwal rutinitas itu
benar-benar yang aku mau lakukan dalam satu hari. Misal besok nih aku mau bangun jam berapa, aku udah bikin alarm kan, aku bangun jam berapa, terus nanti aku makan jam berapa, aku mandi jam berapa, nanti aku misalnya aku ada jam buat dulu itu berarti aku biasanya jam berapa. Kalau misalnya memang ini tuh jangan sampai tinggalin hobi, karena itu penting banget buat nge-refresh juga biar nggak stres banget gitu. Biasanya karena aku hobinya nulis sama baca, jadi aku kasih space 1 atau 2 jam lah gitu buat nulis, sekedar cerita atau sekedar ngetik di laptop gitu, aku misalnya baca novel sebentar gitu, karena ya biar nggak terlalu stres aja. Ini saya akan menyampaikan tentang tips dan trik agar bisa kuliah di IPB. Yang pertama, cari yang sesuai minat kamu, jurusan yang sesuai dengan minat kamu. Itu penting, soalnya kamu bakal kuliah kurang lebih 4 tahun di sana. Yang kedua, ketahui passing grade jurusan tersebut atau seberapa banyak yang minat untuk masuk ke jurusan tersebut. Karena ketika passing grade rendah dan peminatnya sedikit, itu kalian bisa masuk lebih mudah daripada yang memiliki passing grade tinggi dan peminatnya juga cukup tinggi. Yang ketiga, nilai akademik di SMA itu tentu harus dijaga agar selalu naik. Kemudian sering-sering berlatih soal dan jangan lupa aktif di organisasi. Nah, nilai akademik itu untuk mempersiapkan SNMPTN, karena kan dari nilai rapot berlatih soal, khususnya soal-soal SBMPTN, untuk mempersiapkan SBMPTN tentunya, dan pengalaman organisasi untuk bekal nanti kita berorganisasi di kampus. Nah, yang keempat dan yang paling penting adalah meminta restu dari orang tua dan berdoa kepada Allah, karena kita tahu kalau misalnya Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian sedikit tambahan dari aku buat kalian yang mau masuk FH, IPB dan jalur mandiri, itu kenapa kita masuknya jalur mandiri ya, jadi nanti bakalan ada 20 soal khusus buat kalian yang mau masuk FH. Itu tuh soalnya seputar kedokteran hewan. Jadi kalau dulu yang aku ingat itu ya, soal-soalnya itu tentang zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Terus yang kedua itu perilaku hewan, sama yang terakhir itu organisasian di kedokteran hewan. Kalau dari zoonosis sih contohnya misalnya kayak burung atau rabies kayak gitu, itu kan umumnya, maksudnya kita udah tahu kalau rabies sama flu burung itu dari hewan penularannya ke manusia gitu. Kalau bisa sih dipelajari lagi lebih dalam, itu kayak itu virusnya apa, kenapa, terus itu cara penularannya gimana, bisa inkubasinya berapa lama gitu. Next, tentang perilaku hewan. Perilaku hewan ini, kalau sasarannya sih hewan-hewannya paling yang umum aja, misal kayak anjing atau kucing, atau bisa jadi teman sapi atau kambing, karena kan kalau misalnya kambing itu emang kita konsumsi dagingnya kan, jadi kalau bisa kita juga tahu cara perilakunya dia kayak gimana, cara berproduksinya dia kayak gimana. Jadi kita konsumsi, kalau di sapi sama kambing juga sebetulnya kita minum kan gitu. Terus sama kalau hewan anjing sama kucing biasanya sih contoh misal kayak kalau misalnya ada kucing yang liar nih, misalnya ada 2 kucing liar kita gabung, itu tuh biasa berantem kan karena mereka nggak saling kenal. Nah, itu gimana sih caranya biasanya bisa nyatuin 2 kucing tadi tapi mereka juga nggak berantem gitu misalnya gitu ya, umum-umum. Terus atau yang lebih simpel lagi kayak makanan mereka misalnya di anjing itu makanan mereka yang paling bagus itu apa, terbuat dari apa gitu. Jadi anjing itu cocoknya makan makanan yang paling bagus itu apa, terbuat dari apa gitu. Jadi anjing itu cocoknya makan makanan yang berbahan dasar apa, kucing juga sama gitu. Sama yang terakhir itu organisasinya. Nah, kalau ke organisasi itu simpel aja sih, yang benar-benar umum aja, misalnya kayak PDHI itu kan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, atau IMAKHI itu kan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia gitu. Yang umum-umum aja sih, nanti bisa search sendiri di Google. Yang pertama, kamu harus yakin sama pilihan kamu. Lalu yang kedua, kamu harus konsisten dalam belajar. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa dan minta restu dari orang tua.
tips lagi buat kalian yang mau masuk SNM tapi kelas nasional itu harus lewat jalur mandiri, nggak bisa lewat SBM atau SNMPTN apalagi itu nggak bisa, jadi harus mandiri karena nanti soalnya kan berbasis bahasa Inggris, jadi nanti dilihat dari situ juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan pengetahuan umumnya juga sama kayak reguler tadi, cuman bedanya kalian soalnya berbahasa Inggris gitu aja. Sekarang aku mau cerita sih tentang kesan dan pengalaman aku selama di IPB. Jadi pertama aku masuk tuh aku bingung sih karena gedungnya tuh nempel-nempel gitu, maksudnya antara satu fakultas sama fakultas yang lain tuh benar-benar ya udah jadi satu aja, maksudnya berdampingan tapi itu nggak terpisah gitu kan, jadi aku kadang bingung. Jadi aku waktu awal-awal itu tuh semester awal tuh aku sempat tersesat buat nyari ruangan gitu. Dan pas begitu masuk fakultas sih lebih ke disiplin sih, maksudnya di situ kalau khusus buat apa ya itu tuh benar-benar dari cara berpakaian juga kalian tuh diatur, jadi nggak bisa sembarangan, jadi benar-benar harus siap-siap mental lah gitu. Tapi aku senangnya sih kalau di FH tuh nggak ada senioritas, jadi malah seniornya ke kita tuh ke juniornya tuh malah membantu. Dan aku senangnya kalau di FH tuh hewan-hewannya tuh lengkap, bisa buat refreshing juga kalau misalnya kita lagi suntuk gitu kan. Kalau buat aku pribadi, aku dengan melihat mereka juga udah senang gitu. Kuliah di IPB itu sangat nyaman karena kita dapat berteman dengan teman-teman dari jurusan lain dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari tahun pertama saja kita sudah diharuskan untuk satu kamar asrama tinggal bersama dengan 3 orang lainnya dari jurusan yang berbeda-beda dan asal daerah yang berbeda-beda. Selain itu, tidak hanya di bidang akademik yang kita dibimbing dengan dosen-dosen terbaik, di bidang non-akademik seperti berorganisasi juga kita dapat belajar dengan baik karena di IPB banyak organisasi mahasiswa atau ormawa dan UKM-UKM yang dapat meningkatkan kreativitas kita. Terus kalau pengalaman aku sejauh ini paling ya kayak gitu-gitu aja, maksudnya yang aku rasain itu karena aku masuk ke kelas internasional ya, jadi yang aku rasain itu pertama kaget, kenapa kan orang Indo ya udah biasa bersosialisasi, udah biasa ngobrol, udah biasa yang nggak kenal jadi kenal terus mendekat kayak gitu. Terus aku dalam bayangan aku tuh dengan aku masuk kelas internasional aku bakal punya teman dari berbagai daerah, berbagai negara yang aku bisa pelajari culture mereka, aku bisa pelajari habitnya mereka. Tapi ternyata justru malah dengan aku masuk kelas internasional aku bakal punya teman dari berbagai daerah, berbagai negara yang aku bisa pelajari culture mereka, aku bisa pelajari habitnya mereka. Tapi ternyata justru malah walaupun aku di kelas internasional tapi tetap ada distance gitu antara aku sama mereka, kayak mereka tuh benar-benar menjaga jarak. Kalau misalnya emang gitu ngobrol kalau nggak udah, jadi kayak yang dibilang orang sih mereka karena kita sering kenal, tapi bilang dekat juga enggak karena kita belum nyaman ya, karena ribet deh gitu. Jadi aku sebenarnya agak kurang nyaman sih, nggak sesuai sama ekspektasi aku. Kesan selama aku kuliah di IPB itu seru ya, bisa ketemu banyak teman baru yang dimana mereka berasal dari berbagai macam daerah dengan keunikannya masing-masing, lalu bisa belajar bareng, mencari pengalaman bareng, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan pastinya hal-hal seru itu tuh cuman bisa didapat di kampus doang. Selama berkuliah di IPB, alhamdulillah lingkungannya cukup terjaga, kegiatan organisasi maupun kepanitiaan cukup banyak, jadi kalian bisa menambah pengalaman di sana. Pengajaran mata kuliah cukup baik oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya, fasilitasnya juga cukup memadai. Gitu dulu dari aku, makasih udah nonton video aku. Semangat buat kalian yang mau masuk IPB atau kampus lain, calon maba, semangat terus belajarnya, semoga kalian diterima di kampus impian kalian. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, ayo dukung channel YouTube kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak tertinggal update video-video dari kami.